Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 12 November 2021, Pesta Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Saudaraku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Ia lahir di Ukraina pada tahun 1580. Ia masuk ke biara Santo Basilius Agung. Ia berkarya dengan giat melalui khotbah-khotbah untuk mengarahkan orang-orang Kristen kepada kesatuan dalam gereja Katolik Roma. Ia kemudian dipilih menjadi uskup dan terus memiliki semangat untuk menghidupi semangat kesatuan gereja Katolik Roma. Tapi sekali lagi dalam hidupnya ia mendapatkan banyak tantangan dan akhirnya ia dibunuh dan dibuang ke sungai Divina. Tapi semangat untuk menyatukan gereja tetap menjadi semangatnya. Ia ingin semua gereja disatukan dalam kesatuan dengan gereja Katolik Roma. Saudaraku terkasih, Injil hari ini menegaskan pesan Yesus untuk para murid tentang kedatangannya. Saat itu tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Yesus sendiri juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Bagi Yesus, waktu kedatangan Anak Manusia tidak penting. Yang terpenting adalah bila seluruh hidup kita ada sikap waspada dan berjaga-jaga. Karenanya ia memberikan gambaran pada para murid tentang Nabi Nuh yang sudah memperingati umat beriman, tapi mereka tidak menghiraukan. Sedangkan Nabi Nuh dan keluarga mempersiapkan dengan baik. Hasilnya Nabi Nuh dan keluarga selamat, sedangkan mereka yang tidak menghiraukan nasihat Nabi Nuh binasa. Inilah sikap berjaga-jaga yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Apa yang bisa kita petik dari kisah hari ini? Menurut saya yang penting perlu kita lakukan adalah selalu memiliki sikap berjaga-jaga dalam hidup kita. Selalu waspada dan siap sedia dalam hidup. Kita diingatkan jangan sampai kita dikuasai oleh hal-hal duniawi saja yang membuat kita jauh dari Tuhan. Waktu kita sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Tapi yang pasti kita akan kembali pada Tuhan. Cuma waktunya saja yang kita tidak tahu. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita setiap saat. Maka saya selalu mengatakan kepada umat, hendaknya hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Sehingga kita berusaha untuk terus menjadi benar, untuk terus menjadi baik di mata Tuhan dan sesama kita. Hendaknya kita menjadikan setiap hari sebagai hari terakhir hidup kita. Sehingga tutur kata kita, perbuatan kita, cara hidup kita selalu baik dan benar. Saudaraku terkasih, Santo Yosafat yang kita peringati hari ini memaknai hidupnya dengan terus memperjuangkan kesatuan gereja. Ia selalu berharap agar gereja Katolik selalu bersatu. Walaupun akhirnya perjuangan itu berakhir dengan hilangnya nyawanya. Tapi ia tetap setia pada Tuhan. Dan itulah cara Santo Yosafat memaknai Injil hari ini. Dengan terus berbuat baik dan buahnya dia diakui gereja sebagai orang kudus. Saya percaya kita bisa untuk itu. Maka jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Jadilah setiap waktu kita berharga di mata Tuhan dan sesama. Jadilah setiap waktu kita jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.